Halo rekan-rekan semua, kali ini saya akan membahas trending topik yang berjudul PMK Omnibus terbit, tarif PPN kegiatan membangun sendiri tetap 2,2%. Dilansir dari DDTC News, tarif PPN besaran tertentu atas kegiatan membangun sendiri atau KMS pada 2025 direvisi menjadi tetap sebesar 2,2%, bukan sebesar 2,4%. Tarif PPN KMS tetap sebesar 2,2% seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 yang merevisi PMK-PMK mengenai dasar pengenaan pajak atau DPP nilai lain dan PPN besaran tertentu selain PMK 131 Tahun 2024. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu KMS, KMS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah dan perubahannya. Undang-Undang PPN atau PPNBM yang mulai memberlakukan KMS adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Tepatnya berada di pasal 16C yang berbunyi, pajak pertambahan nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. PPN KMS dikenakan dengan dasar pertimbangan yaitu untuk mencegah penghindaran PPN dan memberikan perlakuan yang sama dan untuk memenuhi rasa keadilan antara pihak yang membeli bangunan dari pengusaha real estate atau yang melakukan pembangunan kepada pemborong dan pihak yang membangun sendiri. Besaran tertentu merupakan hasil perkalian 20% dikali 11 atau 12 dari tarif PPN sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPN dikalikan dengan DPP. Bunyi pasal 324 PMK 81 tahun 2024 yang telah diubah dengan pasal 20 PMK 11 tahun 2025, bunyi pasal 324 PMK 81 tahun 2024 sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 20 PMK 11 tahun 2025. Dengan disisipkannya 11 atau 12 dalam formula PPN besaran tertentu atas KMS, tarif PPN KMS tetap sebesar 2,2%, meski seharusnya naik menjadi sebesar 2,4% sejalan dengan kenaikan tarif umum PPN yang sebelumnya 11% menjadi 12%. Jadi, cara menghitung PPN KMS adalah 20% dikali PPN, yaitu 11 atau 12. Kenaikan PPN 12% tersebut sebenarnya bukan baru-baru ini dicanangkan, namun telah ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Sebagaimana yang telah diberlakukan sebelumnya, PPN KMS dikenakan bila orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan yang hasilnya digunakan oleh sendiri atau orang lain. Bangunan yang dibangun sendiri terutang PPN KMS apabila konstruksi utamanya berupa kayu, beton, pasangan batu bata, atau bahan sejenis, dan atau baja. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha, dan luas bangunannya paling sedikit 200 meter persegi. Artinya, tidak semua bangunan dikenakan PPN KMS. Bangunan yang luasnya di bawah 200 meter persegi, maka tidak dikenakan pajak. Lalu bahan bangunannya juga sudah digolongkan yang kena PPN KMS, seperti yang telah disebutkan tadi, seperti kayu, beton, batu bata, atau bahan sejenis dan atau baja. OPP dari PPN KMS atau kegiatan membangun sendiri ialah jumlah biaya dikeluarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Dengan revisi formula melalui PMK 11 tahun 2025, PPN atas BKP atau JKP non-mewah yang memiliki DPP nilai lain dan PPN besaran tertentu yang diatur dalam PMK tersendiri masih tetap sama dengan PPN tahun sebelumnya, meski tarif umum PPN telah naik dari 11% menjadi 12%. Sebagai tambahan informasi, PMK 11 tahun 2025 telah diundangkan pada 4 Februari 2025 dan dinyatakan sejak tanggal yang dimaksud. Meski berlaku mulai 4 Februari 2025, PPN atas BKP dan JKP yang tercakup dalam PMK 11 tahun 2025 dipungut sesuai dengan PMK 11 tahun 2025. Dalam hal penyerahan dilaksanakan pada 1 Januari 2025 hingga sebelum berlakunya PMK 11 tahun 2025. Artinya PMK 11 tahun 2025 ini berlaku secara retroaktif.
Dan sebagai penutup, dalam pasal 3 PMK 11 tahun 2025 menyebutkan bahwa PMK ini mengubah, menghapus, dan atau menetapkan peraturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam PMK 75 tahun 2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 121 tahun 2015. B. PMK 102 tahun 2011 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor dan penyerahan film cerita impor serta dasar pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor film cerita impor. C. PMK 6 tahun 2021 tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. D. PMK 173 tahun 2021 tentang cara pembayaran, pelunasan, dan pengadministrasian pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari dan atau ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. E. PMK 62 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan liquefied petroleum gas tertentu. F. PMK 63 tahun 2022 pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. G. PMK 66 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dan H. PMK 79 tahun 2024 tentang perlakuan perpajakan dalam kerjasama operasi. Sekian video kali ini mengenai PMK 11 tahun 2025. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya.